Episode ke-21. Diamuk ibu-ibu kompleks. Bu Marni melangkah, tak menghiraukan Mira yang terus bertanya. Takutnya Danu kembali. "Ibu kok kayak gini?" ucap Mira kesal. "Ya kamu nanya mulu," jawab Bu Marni. Bu Marni meninggalkan Mira sendiri. Dia ingin menyiapkan semuanya besok. "Ku mencintaimu sedalam-dalam hatiku, meskipun engkau hanya kekasih gelapku. Mencintaimu lebih dari apapun, meski tiada satu orang pun yang tahu. Ku mencintaimu sedalam-dalam hatiku, meskipun engkau hanya kekasih gelapku. Kekasih gelapku." Liris suara Danu menyanyikan lagu ungu selama di perjalanan. Dia memacu mobilnya dengan kecepatan sedang. Tadinya dia merasa senang tatkala mengetahui jika ibunya merestui pernikahannya dengan Maya. Tapi semakin dekat jaraknya dengan rumah, semakin ragu dirinya untuk menyampaikan kabar gembira itu. Danu menggelengkan kepala, membuang jauh rasa ragu yang tiba-tiba datang menghantui. Jarak dari jalan ke rumah tinggal beberapa meter. Tatkala dia melihat beberapa ibu-ibu sedang berkerumun di depan pagarnya. Melihat mobil Danu datang, mereka menyingkir, membiarkan Danu memarkir dari mobil dan turun. "Tuh Pak yang punya rumah, segera usir perempuan itu." Seorang ibu maju lalu menunjuk Danu. Pak RT yang sedari tadi jadi bulan-bulanan ibu-ibu kompleks segera maju dan berbicara dengan Danu. "Pak, tolong hargai saya sebagai RT. Kemarin saya tunggu itikat baiknya untuk melaporkan tamu yang ada di rumah ini. Tapi sampai dia 2 kali 24 jam tak ada kejelasan. Maafkan saya Pak, saya baru saja pulang dari kampung almarhum istri saya. Jadi belum sempat ketemu," ucap Danu. Dia menangkupkan kedua tangan di depan dada sebagai bentuk penyesalan. "Baiklah, sebaiknya ibu yang ada di dalam rumah Bapak segera disuruh pulang. Kami tak bisa mentolerir lagi. Batas bertamu yang 2 kali 24 jam telah habis," tambah Pak RT. "Tapi dia calon istri saya Pak," seru Danu. Dia tak terima jika Maya disuruh pergi dari situ. "Baru calon, belum istri," teriak seorang ibu terlihat. Dia paling vokal. Berdirinya saja sambil berkacak pinggang membuat nyali Danu sedikit ciut. "Usir, usir, usir!" teriak para ibu bersahutan. Maya yang mendengar keributan berjalan keluar rumah. Nampak ibu-ibu sudah merengsek masuk ke dalam pagar. Wanita itu keluar menghampiri para ibu-ibu, hanya memakai dress di atas lutut dan tanpa lengan. "Hei, apa-apaan ini?" tanya Maya. Dia melipat tangan di dada. Wajahnya dia angkat. Sungguh terlihat angkuh. "Pergi kamu dari sini." Seorang ibu maju dan langsung mengusirnya. "Siapa kamu? Berani-berani mengusir aku?" seru Maya. Kali ini dia melangkah mendekati ibu tersebut. "Nantangin ya kamu?" tanya ibu. Itu tak mau kalah. "Kalau iya kenapa?" seru Maya. Kali ini jarak mereka hanya 30 cm. "Ah!" teriak Maya dengan spontan dia memegang dadanya. Ternyata ibu tersebut menarik tali baju Maya sampai putus, membuat tangan wanita itu menahan bajunya agar tak jatuh. "Masih berani kamu menantangku?" tanya ibu tersebut. Dia mendorong bahu Maya. "Ayo Bu Lastri, mainkan dia!" teriak seorang ibu dari belakang. Yang lain kompak menyoraki. Pak RT tak bisa menenangkan para ibu-ibu yang sepertinya sudah bersiap berbuat anarkis. "Mas, tolong!" teriak Maya. Mukanya memerah menahan malu. Ibu itu masih saja mendorong bahunya. Danu berlari mendekati Maya. Ibu-ibu yang melihat hal itu segera mengambil apa saja yang ada di sekitar mereka. Kerikil kecil bertebaran ke arah mereka.
Dasar kalian kampungan, teriak Maya. Dia ditarik menjauh dari kerumunan ibu-ibu yang lagi membara. Weh, lontenya kabur, sorak mereka. Pak RT menepuk jidat. Pak, bagaimana ini? Tanya Ibu Lastri. Biarin aja dulu, Bu. Besok kita usir lagi, ucap seorang ibu. Dia berusaha menengahi. Bu Lastri mendengus kesal. Tapi tetap dia mundur pelan-pelan. Akhirnya mereka semua pergi meninggalkan rumah Danu. Meninggalkan Pak RT yang masih termenung. Mas, pokoknya aku nggak mau tahu. Kita harus kasih pelajaran ibu-ibu barbar itu. Omel Maya. Dia mondar-mandir di depan Danu. Sepertinya dia sudah lupa jika tadi dia masih jengkel dan kesal kepada kekasihnya itu. Sudah, nanti saja kita balas mereka, ucap Danu menenangkan. Nanti, tidak bisa. Pokoknya besok harus sudah aku balas, tolak Maya. Dibilangin nurut, jangan ngeyel, ucap Danu. Siapa yang ngeyel? Apa kamu tak sakit hati melihat aku diginiin? Lihat nih, kalau tidak memegang bajuku agar tak jatuh, pasti aku sudah telanjang oleh orang-orang gila itu. Maya masih saja tak terima. Makanya kalau pakaian yang sopan, kayak Airin, ucap Danu. Seketika wajah Maya memerah padam. Stop, Mas, jangan pernah banding-bandingkan aku sama orang yang sudah mati, marah Maya. Dia malah beberapa kali memukul bahu Danu, tanda kesal. Kalau tak mau dibandingkan, kamu harus berubah, timpal Danu. Apa yang harus aku rubah? Semua sudah sempurna, ucap Maya bersikeras. Danu menggeleng lalu beranjak pergi. Tak jadi menyampaikan berita gembira yang dia bawa dari rumah ibunya. Maya menyusul Danu. Dia masih saja tidak puas. Mas, pokoknya kita harus menikah. Aku tidak mau dicap sebagai pelakor, pinta Maya. Danu menghentikan langkahnya lalu berbalik menatap Maya. Tadi Mas mau bilang itu, tapi kamu gak berhenti bicara, ucap Danu. Mimik wajah dia buat semenyedih mungkin. Beneran Mas, kapan kita menikah? Besok ya? Tanya Maya. Dia sangat senang mendengar apa yang disampaikan Danu. Belum, tunggu sampai 40 hari kematian Airin, ucap Danu. Enggak, aku maunya malam ini, agar tak ada yang menjulitiku lagi, tolak Maya. Sabar sayang, tadi syarat dari ibu begitu, ucap Danu. Alis Maya bertautan. Danu mengangguk melihat ekspresi selingkuhannya itu. Beneran Mas? Tanya Maya tak percaya. Dia sama sekali tak menyangka jika Ibu Danu akan merestui hubungan mereka. Iya, makanya kamu sabar dulu sebentar, tidak lama kok, cuma 40 hari. Selebihnya kamu sudah bisa dipanggil Nyonya Danu dan kita menikah resmi. Bukan siri, kamu bisa dapat harta gono gini, calon anak kita juga kelak bisa menjadi ahli waris. Semua kerajaan bisnis ibu, ucap Danu panjang lebar. Baiklah, seru Maya, dia melompat kegirangan, lalu memeluk Danu. Keesokan harinya, sudah sejak jam 6 pagi Danu telah bersiap. Aku ikut ya Mas, rayu Maya. Danu menatap ke arah Maya. Wanita itu masih mengedip-ngedipkan mata. Gak usah, gak enak sama keluarga Airin, tolak Danu. Ayolah Mas, janji aku gak akan dekat-dekat kamu. Lagian pasti banyak yang datang. Nanti aku bergabung dengan tamu lain, janji Maya. Setelah menimbang sejenak.